Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa kafa, tsumma salatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kembali dengan saya Andre dari Abdul Rabb Islamic School. Tempo hari kita sudah berbincang tentang pengenalan konsep-konsep dasar yang ada di Yayasan Abdul Rabb, yakni Rabb Values. Kita sudah berbicara tentang dua di antaranya, yakni Robbani, kemudian amanah. Nah, kali ini kita akan melanjutkan dengan membicarakan konsep beradab. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam keseharian kita seringkali kita menyempitkan adab itu pada pemahaman kita sebatas tingkah laku yang baik, sebatas etika atau unggah-ungguh hari-hari kita. Tidak salah juga, tapi adab jauh lebih luas daripada itu. Nah, adab itu sebenarnya mengandung komponen-komponen yang banyak, di antaranya ilmu yang benar. Jadi, untuk bisa beradab, orang harus punya ilmu dulu. Kemudian ilmu itu berubah menjadi tindakan atau amal yang tepat serta tulus. Apa maksudnya tepat serta tulus? Nah, jadi ilmu membuat kita mampu melakukan tindakan-tindakan yang tepat sesuai dengan situasinya, sesuai dengan kondisinya, sesuai dengan konteksnya. Dan amal itu juga tulus dan ikhlas untuk mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya beri contoh. Nah, orang seringkali di masjid misalnya saling mendahulukan. Misalnya ada saf kosong di depan, maka bapak-bapak akan mempersilakan orang yang ada di sampingnya untuk lebih dulu mengisi saf tersebut. Ini adalah sopan santun yang biasa di antara kita. Tapi sebenarnya kalau kita merujuk kepada ilmu yang benar, hal ini kurang tepat. Kenapa? Karena dahulu mendahulukan dalam ibadah itu bukan sesuatu yang disenangi dalam ajaran agama kita. Ada satu hal yang kita sebut sebagai isar, saling mendahulukan. Nah, para orang-orang alim kita, para ulama kita dahulu sudah memberikan konsepsi dan pemahaman kepada kita bahwa al-isar, saling mendahulukan itu, fi ibadatin mamnu', dalam hal-hal yang terkait dengan ibadah itu dilarang, tidak disukai. Wa fi ghairiha mustahab, tapi pada hal-hal yang kaitannya tidak dengan ibadah, isar itu sangat disenangi. Misal nih, kita berjalan jauh lalu kita menemukan air. Yang air itu peruntukannya untuk minum. Maka mendahulukan orang lain untuk mengambil air minum itu baik. Tapi kalau kita sama-sama dalam perjalanan, kita dalam keadaan sudah kenyang semuanya, tidak lapar, tidak dahaga lagi, kita sama-sama butuh air untuk wudhu misalnya. Lalu kita temukan air untuk wudhu. Nah, kita tidak boleh saling mendahulukan. Kita ambil dulu air wudhunya, lalu kalau tidak ada sisa ya yang lain terpaksa tayamum gitu. Kenapa? Karena ini adalah urusan ibadah. Jadi beda ya, urusan ibadah kita saling berpacu, saling berlomba-lomba. Urusan dunia kita saling mendahulukan, jadi tidak dibalik-balik. Nah, ini yang namanya adab tuh. Maka tadi contoh yang kita berikan tentang saling mempersilakan orang lain mengisi saf yang di depan sebenarnya kurang tepat. Harusnya mana yang kosong ya kita isi saja, karena kita sama-sama butuh pahala. Kita tidak bisa zuhud terhadap pahala. Jadi Bapak Ibu semua, kita tidak boleh zuhud terhadap pahala, tapi kita harus zuhud kepada dunia. Karena dunia sebanyak apapun tidak akan membuat kita puas. Begitu juga pahala sebanyak apapun akan terus kurang untuk kita mencapai kebaikan nanti di akhirat kita. Jadi kita bisa ambil satu simpulan bahwa adab bukan semata-mata etika, tapi adab itu adalah terkait dengan pikiran juga. Di situ ada ilmu yang benar, dia terkait dengan hati, ada ketulusan untuk mewujudkan apa-apa ilmu yang benar itu, serta dia kaitan dengan arkan, dengan anggota tubuh untuk menjadikan ilmu yang benar itu sebagai panduan beramal. Amal yang sesuai dengan situasi, kondisi, dan konteksnya. Nah, di Yayasan Abdul Rabb kami mengambil konsep adab yang diperkenalkan oleh para ulama kita, lalu kemudian dirumuskan dengan rapi oleh seorang pemikir Islam bernama Sayyid Naqib Al-Attas.
Adab kita fahami sebagai perpaduan antara pengenalan dan pengakuan terhadap realitas. Jadi, pengenalan dan pengakuan terhadap realitas. Pengenalan atau dalam bahasa Inggrisnya recognition adalah pengetahuan tentang apa? Tentang hakikat segala sesuatu yang wujud ini. Bahwa semua yang wujud di semesta ini ada tingkatan-tingkatannya, ada hierarkinya, tidak sama saja seluruhnya. Tuhan berbeda tingkat dengan makhluk. Khalik berbeda dengan makhluk kedudukannya. Oleh sebab itu, tidak boleh kita mempertuhankan makhluk. Tidak boleh juga melekatkan sifat-sifat makhluk kepada Khalik. Nah, itu satu hal tuh, adab itu. Kalau kita melihat ada orang-orang yang menyembah makhluk, maka mereka itu tidak punya adab. Tidak punya adab kita sebut dengan biadab. Jadi kesyirikan adalah kebiadaban besar. Makhluk ini bertingkat-tingkat pula. Tidak sama benda mati dengan benda hidup. Benda hidup lebih bernilai. Tidak sama antara satu makhluk hidup dengan makhluk hidup lainnya. Ada makhluk hidup itu yang tidak bisa bergerak. Dia cuma bisa punya gerakan tumbuh saja ke atas. Dia punya gerakan vegetatif. Dia kita namakan sebagai vegetable, sebagai tumbuhan. Ya, karena dia punya gerak vegetatif. Dia able to vegetate. Tumbuhan tentu kalau secara kompleksitasnya berbeda dengan hewan. Hewan itu lebih rumit, lebih kompleks daripada tumbuhan. Dan manusia tentu jauh lebih kompleks lagi daripada hewan. Sesama manusia juga harus kita ketahui hakikat dan kedudukannya masing-masing, sebab tidak semua manusia ini setara. Manusia itu, kata Rasulullah SAW, seperti ma'ad, seperti barang tambang, kadzahabi wal fiddah. Ada yang emas, ada yang perak. Khiyaruhum fil jahiliyah, khiyaruhum fil islami idza faqihu. Kalau mereka faham agama, maka yang terbaik di masa jahilnya akan terbaik juga di masa Islamnya. Artinya apa? Orang Allah berikan kompetensi, bekalan yang berbeda-beda. Secara IQ, orang beda-beda, ada yang tinggi, ada yang rendah. Secara bakat, ada yang berbakat, ada yang kurang bakatnya. Nah, tapi yang paling menjadi tolak ukur utama adalah ketakwaan, karena Allah mengajarkan begitu, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara engkau adalah yang paling tinggi tingkat ketakwaannya. Oleh sebab itu orang yang beradab akan sangat menghormati orang yang bertakwa dibanding orang kaya misalnya. Akan menghormati orang yang bertakwa dibanding orang yang punya kuasa. Jadi begitu. Dia menjadikan ukuran-ukuran yang dijadikan Allah sebagai standar, sebagai ukuran yang dia adopsi. Nah, manusia beda-beda. Nabi Muhammad SAW tentu tidak sama dengan manusia yang lain. Oleh sebab itu memanggil Nabi Muhammad juga tidak boleh sembarangan. Kata Allah, jangan engkau jadikan panggilan-panggilan sesama engkau itu sama saja dengan cara engkau memanggil Nabi. Harus beda. Maka kita menyebut nama Nabi kita dengan penuh ta'zim. Itu adab. Jadi pengenalan itu, recognition itu mengantarkan kita kepada pengakuan, acknowledgement. Jadi adab itu adalah pengenalan dan pengakuan. Kita kenali lalu kita akui dan kita tempatkan sebagaimana mestinya. Seperti tadi, Nabi kita sebut namanya dengan ta'zim, kita bersalawat kepadanya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh memanggil Muhammad saja begitu dengan tidak hormat. Begitu juga dengan para sahabat Nabi. Nah, bagaimana interaksi kita di ranah sosial kita sehari-hari? Cara kita memperlakukan guru tentu berbeda dengan cara kita memperlakukan murid. Sebenarnya orang-orang tua kita dahulu sudah mengajarkan juga kepada kita, bahkan dalam tradisi budaya kita masing-masing, apakah itu dalam adat Jawa yang memiliki perbedaan struktur bahasa sesuai dengan penggunaannya. Ya, tidak mungkin kita bicara kasar kepada orang yang lebih tua misalnya, atau juga di Sumatera, di budaya Melayu, di budaya Minangkabau yang mengenal pilihan kata dan diksi tertentu, dan mana-mana saja yang tabu digunakan untuk orang yang tua dan dihormati, mana bahasa yang digunakan kepada orang-orang sebaya. Itu semua sudah ada dalam tradisi dan budaya kita, tapi belakangan itu mulai luntur. Nah, Bapak Ibu semua, singkatnya adab itu adalah tahu situasi,
tahu kondisi, tahu diri, dan tahu menempatkan diri di dalam situasi dan kondisi tadi. Adab itu mengantarkan orang untuk tahu di mana dia sedang berada. Dia berada di buminya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia mengetahui apa tujuannya, karena dia mengenali perjanjiannya dengan Tuhan. Alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Dia berkata, bala syahidna, betul saya bersaksi. Oleh sebab itu dia menghamba kepada Tuhan. Dia tahu bahwa dirinya adalah orang yang wajib mematuhi perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dia tahu bagaimana cara mencapai hablum minallah yang baik. Dia mengerti juga bahwa dalam pembuktiannya sebagai hamba Allah itu dia harus berbaik-baik dalam hubungannya sesama manusia. Maka dia tahu bagaimana berhablum minan nas yang benar. Mana hubungan yang harus mendahulukan bakti dan penghormatan. Mana hubungan yang harus mengedepankan kasih sayang. Mana hubungan yang harus mengedepankan toleransi. Dia dapat memilah itu semua. Inilah adab. Dan di Abdurrahab Islamic School kita memahami bahwa pendidikan itu sebenarnya adalah ta'dib, penanaman adab. Tidak lain dan tidak bukan, pendidikan itu adalah penanaman adab. Menjadikan manusia-manusia ini orang yang beradab. Orang yang kenal dirinya, orang yang kenal Tuhannya, orang yang kenal dengan alam semesta, dan mampu menempatkan dirinya di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan di tengah alam semesta yang sedang dia diami itu dalam sebaik-baik dan setepat-tepat posisi. Jadi kalau Bapak Ibu tanyakan apa tujuan kita di Yayasan Abdurrahab, di Abdurrahab Islamic School ini dalam mendidik anak-anak kita, murid-murid kita, kita ingin menjadikan mereka manusia beradab. Demikian, mudah-mudahan bisa sama-sama kita fahami dan dapat sama-sama pula kita wujudkan dengan izin dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.